Halo semua, di sini Mr. Ben. Kita belajar tentang barisan dan deret. Jadi video keempat sudah ya, tentang penerapan deret aritmetika. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan aritmetika, tentang suku tengah dan sisipan, serta deret aritmetika. Oke, sekarang berarti kita akan belajar tentang penerapan barisan dan deret ya, aritmetika. Oke, jadi kita akan langsung melihat contoh soal karena ini semua penerapan. Jadi memakai rumus yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Oke, jadi di sini ada soal Adit menabung setiap bulan di sebuah bank. Pada bulan pertama, Adit menabung 80.000. Oke, jadi pertama-tama dia 80.000 ya. Oke. Lalu kemudian bulan berikutnya uang yang ditabung selalu 5.000 lebih besar dari uang tabungan pada bulan sebelumnya. Berarti berikutnya kalau lebih besar 5.000, berarti berikutnya ditambah dengan 5.000 ya. Maka jadi 85.000 ya kan. Oke, berikutnya lagi tambah 5 lagi jadi 90.000 dan seterusnya begitu ya. Oke, dan seterusnya. Lalu sekarang ditanya adalah uang Adit 1 tahun gitu ya. Oke. Berarti dan katanya kalau dia tabung terus selama setahun ya berarti nanti duitnya jadi berapa? Nah, gitu ya. Oke, jadi berarti tentu saja ini pertanyaannya nih berarti adalah U12 apa S12? Nah, jadi pertanyaannya tentu adalah S12. Kenapa? Karena U12 artinya uang yang ditabung pada bulan ke-12. Uang yang ditabung pada bulan ke-12. Oke. Kok ini S12 ini adalah jumlah tabungan. Oke, jadi harus bisa dibedakan ya. Oke, berarti dengan kata lain ini adalah ditanya S12. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa A-nya itu adalah 80.000, sedangkan bedanya adalah 5.000 ya. Oke, berarti kalau ditanya S12, kita pakai rumus SN. Oke, SN adalah setengah N, buka kurung, 2A ditambah dengan N dikurangi 1 kali beda ya. Oke, berarti kalau ditanya S12, berarti N-nya 12. Maka kita ganti N-nya 12, sedangkan A-nya kita ganti, oke, 2 kali 80. N kurang 1, kalau N-nya 12, kalau kurang 1 jadi 11 dong. Oke, B-nya adalah 5. Nah, ini tinggal dihitung saja nih. Setengah kali 12, 6. Oke, ini kali 160. Ini kali 55. Oke, dijumlahkan. Oke, 6 kali berapa nih? 215. Oke, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1, 2. Oke, coba hitung ya. Ini kali 6, 0, 3, 9. Ini 1, 2. Oke, 1, 2, 9, 0 ya. Oke, jadi apa jumlah uang tabungan Adit selama 1 tahun adalah, oke, kalau 80 artinya 80.000. Kalau 1.290 berarti kali 1.000 ya. Maka 1 juta Rp apa? Oke. Jadi Rp 1.290.000. Nah, gitu ya, rupiah. Ya, oke. Jadi kita lanjut ke contoh nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya ada 5 bersaudara, umurnya membentuk deret aritmetika. Jika yang paling muda 20. Oke, berarti anggap kita bikinnya dari kecil ke besar ya. Berarti yang paling muda 20 tahun. Oke, lalu ini 5 bersaudara. Berarti ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, keempat, dan kelima. Oke.
Lalu yang tertua ini berarti yang kelima ya. Yang kelima ini 32 tahun gitu. Maka jumlah umur mereka adalah oke. Jadi ditanyanya adalah apa nih? Jadi ditanyanya jumlah umur mereka. Berarti ini semua dijumlahkan. Ya sama aja dengan S5 gitu ya. Nah, oke, kita ingat bahwa SN itu ada dua rumus. Salah satu rumusnya adalah setengah N dikalikan dengan awal ditambah dengan akhir. Gitu ya. Oke. By the way, N-nya berapa ya? Oke, dari soal ini kita dapat bahwa N-nya itu sebenarnya adalah 5 karena ditanya S5. Dia aja N-nya 5. Lalu A-nya berapa? A-nya adalah 20. Lalu 32 ini apa? Ya tentu saya U5 ya. Suku kelima gitu ya. Oke, 32. Maka kalau kita mau mencari S5, berarti N-nya diganti 5. Nah, gitu ya. Oke, huruf N diganti 5. Ah, gitu, 5. Nah, sekarang masalahnya A-nya tahu belum? A-nya kan 20 ya. Oke, berarti tinggal diganti aja nih. A-nya diganti jadi 20. U5-nya berapa? 32. Berarti U5 diganti jadi 32. Oke, apa yang bisa dihitung kita hitung. Oke, 20 tambah 32 52. Oke, setengah kali 52. Oke ya, jadi 5. Lalu setengah kali 52 26. Nah, maka ini berarti kalau dikalikan berapa? 130. Oke, berarti jawabannya adalah 130. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang nomor 3. Oke, jadi dalam sebuah kotak tersedia 10 bendera dan harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia satu demi satu. Jadi tidak sekaligus. Semua peserta lomba mulai bergerak start dari botol nomor 10 untuk ngambil bendera dari kotak, ambil satu, lalu masukkan ke botol, gitu ya. Lalu balik ke kotak lagi, ambil lagi, masuk ke botol, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi coba kita tuliskan apa yang dia tempuh. Oke, awal dia di botol ke 10 ya. Nah, berarti dia menempuh untuk ngambil bendera, berarti dia melalui itu semua nih. Ini 8 berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 biji 8 tambah 10 meter ya, maka 72 tambah 10 jadi 82. Oke, jadi dari awal dia di botol 10, lalu dia ke ambil bendera, maka dia sudah 82 gitu ya. Oke, lalu kemudian dia balik ke sini, ambil sebuah bendera, lalu balik ke sini, berarti tambah 10 ya. Oke, lalu dia kembali lagi ke kotak, berarti 10 lagi. Lalu setelah dari kotak, lalu dia kembali masukkan ke botol kedua ya. Masukkan ke botol kedua berarti 18. Oke. Lalu dia balik lagi, kan berarti 18 gitu ya. Oke. Lalu dari setelah 18 dia kembali ke sana, berarti tambah 8 gitu ya, tambah 8 meter dari bendera ke botol berikutnya, tambah 8 meter, berarti jadi 26. Lalu dia balik lagi ambil gitu ya. Nah, dan seterusnya nih. Dan seterusnya gitu ya. Sampai akhirnya dia sudah di botol ke-9 gitu ya. Jadi di botol ke-9 ini kan berarti jaraknya berapa nih? 82 kurang 8 dong ya. Jadi 74 ya. Oke, 74. Lalu 74 lagi. Oke. Nah, kemudian dia balik. Kan udah 74 ini kan berarti dia sudah ambil bendera di sini. Ini dia ke botol ke-10 gitu ya. Ke botol ke-10 berarti tambah 8. Berarti 82. Tapi setelah itu selesai karena sudah botol terakhir, dia tidak balik lagi. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau 82-nya ini kita pindahkan ke belakang, maka kita peroleh apa nih? Oh, ini yang mau kita cari ya. Oke, maka kita dapat 10 tambah 10 tambah 18 tambah 18 tambah 26 tambah 26 tambah seterusnya tambah 74 tambah 74 tambah 82 lalu tambah 82 yang awal ini pindah ke belakang ya. Oke, 82 begitu. Oke, berarti dari sini kita peroleh ini berapa ini? Ini 20, ini 36. Oke, ini adalah 52. Oke, dan seterusnya ini adalah 148.
ini adalah 164. Oke, bisa dipahami ya. Oke, maka kalau kita lihat ini adalah aritmetika, selisihnya 16 gitu ya. Betul ya? Ditambah 16 terus-menerus ya. Oke, dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya adalah ini ada berapa suku? Oke ya. Nah, jadi ini jelas ada 10 suku. Nah, kalau tidak percaya kita bisa coba cari. Jadi anggap ini adalah UN. Oke, jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, lalu kemudian UN-nya ini adalah 164. A-nya adalah 20. Bedanya 16. Oke, kali masuk. Maka diperoleh 16N dikurang 16. Ini ditambah hasilnya 4. Oh, ini 164 ya. Oke. Oke, ini 16N pindah 4 ke sana 160. Nah, maka bagi 16 dapat N-nya adalah 10. Nah, N-nya 10 karena 10 botol tadi. Oke, berarti dengan kata lain sebenarnya ini mau mencari apa? S10 gitu ya. Jadi S10 gitu. Nah, jadi S10 rumusnya apa? Setengah kali N buka awal ditambah akhir. Gitu ya. Oke, jadi kalau S10 berarti setengah kali 10 buka kurung A-nya 20, UN-nya 164. Nah, gitu. Oke. Ini berapa nih? 184. Kalau dikali setengah maka diperoleh hasilnya adalah 92 kali 10 920 meter. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Nomor 4 nih. Oke. Jadi lanjut ya, oke. Oke, jadi kita lihat nomor 4 ini tempat duduk pertunjukan film diatur mulai dari depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris yang di depannya. Oke, jadi begini. Jadi misalnya ini adalah pertunjukannya, panggungnya gitu ya. Nah, maka ini ada kursi gitu ya, kursi. Lalu nanti di belakangnya juga ada kursi. Ya, tapi yang di belakang ini 4 kursi lebih banyak daripada yang di depannya. Nah, gitu ya. Jadi banyak kursi ini ditambah 4 gitu ya, tambah 4 maka jadi kursi belakangnya dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya, tambah 4. Oke, lalu ternyata gitu ya. Ternyata dalam pertunjukan terdapat 15 baris. Oke. Terdapat 15 baris. Jadi ini ada 15 gitu ya. Lalu terdepan ada 20 kursi, jadi 20 kursi. Nah, ditanya adalah kapasitas gedung. Oke. Berarti kalau di depan 20 maka berikutnya ini 24, berikutnya 28 dan seterusnya. Oke, sampai mana? Jadi kalau misalnya yang ini adalah U1, ini U2, U3. Berarti ini adalah U15 karena dia ada 15 baris begitu. Nah, sekarang kalau ditanya kapasitas gedung artinya apa? Artinya seluruh kursi yang ada di gedung ini dijumlahin. Berarti dengan kata lain U1 ditambah U2 dan seterusnya sampai U15. Artinya ditanya adalah S15 gitu ya. Oke, jadi kita begitu cara berpikirnya. Oke, maka sekarang dari soal kita sudah tahu bahwa A-nya adalah 20, sedangkan bedanya adalah 4 gitu ya. Maka kalau cari S15 berarti pakai rumus SN gitu ya. Jadi SN adalah setengah N buka kurung 2A ditambah N kurang 1B. Oke. Nah, lalu kemudian kita tinggal ganti N-nya jadi 15. Oke, ganti N-nya jadi 15. Lalu A-nya juga kita sudah tahu. Oke, N-nya 15. Kurang 1 jadi 14. Bedanya 4. Nah, oke, jadi biarin dulu setengah kali 15-nya. Hitung ini 40. Ini adalah 56. Oke. Maka S15-nya sama dengan apa? Setengah kali 15 dikalikan dengan ini berapa nih? 96.
Oke, setengah kali 96 berapa nih? Setengah kali 96 berarti 48. Nah, sekarang 48 kali 15 berapa? Oke, 14 kali 15 gitu ya. Oke, ini 0 44, ini 24 048. Oke, 720. Oke. Ini dapatnya adalah 720. Oke. 720 kursi C ya. Gitu. Oke, lanjut lagi dengan soal berikutnya. Oke, sekarang nomor 5. Sebuah pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebesar 1960 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Oke, total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16 adalah... Nah, sekarang ini bagaimana nih? Oke, jadi pertama-tama kita coba simulasikan dulu. Jadi ini tahun pertama, jadi U1 gitu ya. Oke, itu adalah 1960 unit. Lalu tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit. Kalau turun artinya ditambah dengan negatif 120. Oke, jadi sebenarnya kalau turun artinya bedanya negatif gitu ya. Oke, sampai tahun ke-16. Oke, jadi berarti sampai dengan U16 gitu ya. Nah, terus ditanyanya adalah total seluruh produksi yang dicapai. Berarti dengan kata lain U1 ditambah U2 tambah dan seterusnya sampai U16. Arti yang ditanya adalah S16 itu berapa? Nah, gitu ya. Oke, dari sini kita dapatnya adalah A-nya itu 1960 dan B-nya adalah negatif 120. Oke ya. Jadi kalau turun maka dia negatif gitu ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan ke rumus SN. Oke ya. Setengah N buka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Oke, jadi setengah N kita cari S16 berarti setengah kali 16. Oke, 2 kali A. A-nya 1960 ditambah dengan N kurang 1. N-nya 16 kurang 1 jadi 15. Oke, bedanya berapa nih? Negatif 120. Gitu ya. Oke, setengah kali 16 kan 8 ya. Oke. Ini kalau kali 2 berapa nih? Oke, 196 kali 2 kali 2 simpan 1 18 19 simpan 1 2 1 3 3920. Oke. Oke, ini positif kali ini jadi min ya. Oke, 120 kali 15. 12 kali 15 ini adalah 016 lalu 12 180 ya. Oke, 180 tambah 10. Nah, begitu. Oke, nah sekarang ini 8. Oke, ini kurang ini berapa nih? Oke, 3920 dikurangin 1800. Oke, dikurangin ini turun 20, ini 12. Oke, 2120. Oke, 2120 dikali 8. Oke, 6 sampai 1 8 9 16. Oke, berarti dapatnya 1696 tambah sebuah 0. Oke ya. Oke, jawabannya adalah C ya. Nah, gitu. Oke, saya hapus saja yang oret-oretannya. Oke, ini mudah ya. Tinggal dihitung saja. Oke, next. Oke, jadi sekarang nomor 6. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jika keuntungan pada bulan pertama 46.000, pertambahan keuntungan 18.000. Oke, berarti dengan kata lain A-nya itu adalah 46.000. Sedangkan pertambahannya tiap bulan 18.000, berarti B-nya 18. Kan pertambahan berarti positif ya B-nya. Maka jumlah keuntungan, oke, berarti jumlah keuntungan berarti S12 ya. Oke, berapa gitu. Oke, jadi kita tinggal langsung jadi S12 itu adalah setengah kali 12 2A ditambah 11 kali B gitu ya. Oke. Jadi tinggal kita hitung saja. Oke, ini kali 2 berapa nih? 80 92. Oke, ini 18 198. Oke, kalau dijumlahkan maka hasilnya jadi 290. Oke, dikali 6 maka berarti jadi 174.
Nah, oke, coba ya. 9 kali 6 4 5, ini 12 terus 174. Oke ya. Oke, berarti jawabannya A. Nah, gitu. Oke, ini saya hapus saja untuk ewetan. Oke, ya kita next. Oke, sekarang sudah nomor 7. Harminingsih bekerja di perusahaan dengan kontrak. Oke, 10 tahun. Gaji awalnya 1,6 juta. Oke, lalu selalu dapat 200.000. Oke ya. Jadi mungkin kita coret 3 nolnya aja deh. Jadi awalnya itu adalah 1.600. Lalu itu A ya. Lalu naik gaji, berarti bedanya dong ya. Oke, 200.000. Oke ya. Total seluruh gaji yang diterima Harminingsih hingga menyelesaikan kontrak kerja adalah, oke. Jadi bagaimana nih? Oh ya, ini kayaknya bedanya keliru ya. Oke, jadi bukan seperti itu ya. Oke, jadi mungkin kita hapus dulu. Oke, jadi gaji awal ini gajinya itu harusnya per bulan kan? Oke. Jadi pada awal tahun, oke, dia gajinya 1.600.000 ya. Oke. Nah, lalu kemudian karena setahun itu ada 12 bulan, maka ini harus dikali 12. Oke ya. Jadi 16 kali 12 apa nih? 16 kali 12, jadi kali ya. Jadi 32, 16, 192. Oke. 00, lalu 3 buah 0. Masih 19.200.000 ya. Oke. Nah. Lalu kemudian ini soalnya agak aneh nih. Kenapa ini jadi sedikit banget ya gajinya ya. Oke. Apakah gaji ini berarti sudah gaji 1 tahun? Ya, oke, coba kita anggap bahwa ini sudah gaji 1 tahun ya. Aneh ya. Saya kecil sekali. Oke, jadi dianggap bahwa ini sudah gaji setahun. Lalu tahun berikutnya dia naik ya. Berarti betul tadi kita ya. Ini. Oke, bedanya adalah 200.000. Oke. Berarti kalau ditanya total seluruh gaji diterima menyelesaikan kontrak kerja, berarti ditanya S10. Oke, berarti setengah kali 10 buka kurung 2 kali A ditambah dengan ini 10, berarti ini 9. Kan N kurang 1 ya. Kali beda. Nah, gitu. Oke, ini setengah kali 10. Ini kali ini jadi 32. Oke. Ini jadi 1.800.000. Oke, mulai masuk akal ya. Oke. Ya, ini dijumlahkan jadi 35 juta. Oke, jadi setengah kali 10, 5 kali 5 juta. Maka didapatkan 25 juta. Nah, gitu ya. Oke, jawabannya C. Sebenarnya ini agak aneh. Soalnya dia gajinya ya terus sedikit, masa gajinya per tahun ya. Oke. Ya, coba kita lihat soal berikutnya. Nah, kita coba lihat nomor 8 ini. Seorang penjual daging pada bulan Januari jual 120 kilo. Oke, jadi Januari 120 kilo. Lalu Februari 130 kilo. Dan seterusnya selama 10 bulan. Oke, kalau 10 bulan berarti sampai bulan apa nih? Oke, jadi ya intinya 10 bulan lah ya. Ini bulan pertama, kedua, itu sampai intinya 10 gitu ya. Oke, jadi selalu bertambah 10 kilo. Berarti artinya awalnya itu 120, bedanya itu adalah 10. Nah, sekarang ditanya ada jumlah daging yang terjual, berarti S dong ya. Jadi S10. Oke, S10 kan setengah kali 10 buka kurung 2 kali A ditambah ini 10, berarti 9. Kan N kurang 1 ya. 9 kali B. Oke. Jadi setengah kali 10, ini 240, ini 90. Maka diperoleh adalah apa nih? 310. Oke. 310 bagi 2 dapatnya adalah 155. Oke. Ini ya.
kali 10, maka dapatnya adalah 1550 kg. Oke ya. Jadi jawabannya adalah, oh kok tidak ada ada yang salah hitung. Oke, coba kita lihat baik-baik. Oke, jadi awalnya 120. Oke, bearingnya 10. Oke, ini 10, ini 240, ini 90, jadi 330 ya. Waduh, oke. Ini ada yang keliru hitung. Ini harusnya berapa ya? 330 ya. Sehingga kalau dikali setengah, maka jadi 165. Oke, maka 165 kali 10 adalah 1650 kg. Oke, domba ya jawabannya. Oke, satu soal lagi. Nah, nomor 9 ini, suatu perusahaan pakaian dapat menghasilkan 4000 buah pada awal produksi. Dia awalnya itu adalah 4000 ya. Oke. Pada bulan berikutnya produksi dapat ditingkatkan menjadi 4050. Berarti bearingnya 50 dong. Oke. Bila kemajuan tetap artinya aritmetika, maka jumlah produksi dalam 1 tahun berarti 12 gitu ya, jumlah produksi. Berarti S12. Oke, ditanya S12. S12 berarti setengah kali 12 berbuka 2 kali A ditambah ini 12 kurang 1 jadi 11. Oke. Kali B 50. Nah, oke, jadi ini dikalikan dapat 6, ini kalikan dapat 8. Oke, ini 550. Betul ya? Oke. Jadi dapatnya adalah 6 dikali 8550. Apakah ini? 855 kali 6. Oke, 56 0 simpan 3, ini 30, 33 simpan 3. Ini 48 tambah ini 51. Oke, jadi 5130 tambah sebuah 0 lagi. Oke, 51.300. Oh, jawabannya D. Oh, udah ada jawabannya. Oke ya, jadi saya pikir 9 soal ini sudah sangat cukup mewakili apa yang kita bicarakan di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.